Selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar siang ini? Luar biasa, semua baik-baik saja. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, ada sedikit pengumuman bagi kita. Yang pertama bahwa hari Kamis ini adalah hari besar kita, perayaan hari kenaikan Yesus Kristus. Ya. Dan dari 4 ibadah yang biasa kita lakukan, tapi khusus hari Kamis ini kita hanya 2 kali ibadah, tolong dicatat. Jadi Kamis ini perayaan hari kenaikan Yesus kita ibadah hanya 2 kali saja, jam 11 dan jam 2. Jadi saudara bisa menyesuaikan waktu saudara pada jam-jam tersebut ya. Jadi jam 11 dan jam 2, jam 11 seperti saat ini dan jam 2. Jadi sekali lagi saudara bisa menyesuaikan waktu saudara. Pengumuman yang kedua, saudara-saudara, karena situasi sudah normal, kita ingin melanjutkan kebiasaan baik kita di masa-masa lalu. Jadi nanti di minggu terakhir silahkan saudara-saudara ingin berbagi, kalau bawa makanan untuk dinikmati bersama. Makanan ringan aja saudara, yang berat-berat di rumah aja. Jadi kalau saudara barangkali pas mau ke gereja, ada mampir, ada pisang goreng, silahkan beli. Tapi bukan untuk saudara aja, tapi untuk nikmati bersama-sama. Nggak mesti, wah seberapa jumlah kita, nggak perlu saudara. Saudara nggak perlu bawa sejumlah jemaat, bawa aja mau 10, mau 20, mau 5 juga boleh. 1 juga boleh, berarti itu untuk gembala. Kalau hanya 1. Ya silahkan kita berbagi lagi, supaya sambil kita pulang, kita bisa ngopi. Dan setiap ibadah saudara, kita siapkan kopi di luar. Jadi saudara-saudara yang kayaknya, aduh ini mulut kok enggak enak ya, udah lama enggak ngopi, nah ngopi di luar. Dan itu free, cuma buat sendiri. Jangan minta dibuatin, tolong kopi 2, enggak ada. Jadi saudara silahkan buat kopi sendiri, tapi semuanya udah kita siapin, bahan bakunya dan alat-alatnya. Asal jangan dibawa pulang. Itu saja saya kira pengumuman bagi kita. Dan hari Selasa ini kita kembali ada Bible Study. Cuma ini by registrasi saudara, supaya saudara yang ingin ikut materi bisa disiapkan. Jangan tiba-tiba saudara datang, saudara katakan kok saya nggak kebagian materi. Iya, karena tidak registrasi soalnya. Jadi itu saja. Ada yang lain? Oke. Baik saudara-saudara, hari ini saya ingin ajak kita atau mengingatkan kita pada hal-hal yang sangat terbiasa sebagai orang beragama, yaitu hidup karena iman. Setiap agama mengatakan mereka punya iman, ya. Tetapi mungkin pemahaman tentang iman bisa berbeda-beda. Tapi Alkitab hari ini ingin ingatkan kita kembali, apa sih artinya hidup karena iman atau hidup beriman, supaya kita jangan sampai ada hal-hal yang terbiasa kita dengar, terbiasa kita ucapkan, tapi kita nggak paham, nggak jelas. Karena itu saudara, saya ingin ajak kita melihat firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6, saya baca, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ternyata saudara, kalau ada orang mengatakan iman itu adalah tangan yang menjangkau Tuhan, tangan yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Ya memang iya, karena Tuhan itu tidak terlihat. Karena Tuhan tidak terlihat, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Tidak terlihat tapi dia ada. Kan ini bukan hal yang mudah saudara. Sedangkan yang terlihat aja kita belum tentu bisa gampang percaya. Apalagi kita diminta percaya kepada yang tidak terlihat. Allah tidak terlihat, tapi Allah itu ada. Kita diminta percaya bahwa dia ada, padahal kita nggak melihat dia. Inilah artinya beriman. Saudara-saudara, satu ketika ada seorang anak ketemu dengan seorang kakek di satu kompleks rumah begitu ya, satu perumahan sederhana di satu kompleks di luar.
Saya baca ini di buku sih. Jadi si anak ini rupanya perhatikan seorang kakek ini yang setiap pagi duduk di teras rumahnya, ada satu taman yang kecil begitu, dia suka duduk di situ. Si anak berpikir ini kakek lagi ngapain ya, kok kayaknya sedang nunggu seseorang. Satu ketika, satu pagi, saudara, si anak bermain bola, anak-anak umur 6 tahun begitu, anak laki, tiba-tiba dia bermain bola, akhirnya bolanya itu terlempar ke seberang jalan, persis dekat tempat duduknya si kakek yang suka duduk di taman itu. Akhirnya si anak berlari ke tempat itu, dan kemudian si anak ini karena memang diajar orang tuanya untuk sangat sopan, akhirnya kata, kakek mohon maaf, saya mau ambil bola saya, boleh kakek? Oh, kakek bilang, oh, silakan ambil. Tapi ketika si anak ambil bola, dia berhenti sejenak di depan si kakek. Kemudian katakan, kakek bolehkah saya bertanya? Kakek katakan, iya, ada apa anak kecil, mau nanya apa? Si anak katakan begini, kakek, saya melihat kakek setiap hari duduk di depan ini. Apakah kakek sedang menunggu seseorang? Kakek dia kata, iya, saya sedang menunggu Tuhan. Karena katanya Tuhan itu ada. Dan saya katakan sama Tuhan yang ada itu, yang kata orang, tunjukkan dirimu padaku, supaya aku percaya engkau ada. Dan saya akan menunggu setiap pagi di tempat ini, sampai kau tunjukkan dirimu, barulah aku percaya engkau ada. Si anak ini sangat bijak, saudara. Kemudian anak ini diam sejenak dan dia katakan, kakek, boleh nggak aku minta kakek pejamkan mata, tutup mata. Si kakek ngikutin. Dia tutup mata, kemudian anak ini katakan, kakek, boleh nggak aku minta kakek menghirup udara. Kemudian kakek menghirup dalam-dalam. Kemudian anak katakan, kakek, kira-kira kakek ada mencium harum apa, aroma apa? Dia bilang aroma bunga. Kok kakek tahu itu aroma bunga? Iya, karena kita kan di taman, dan saya tahu ini aromanya aroma bunga. Anak ini katakan, tapi kakek kan tutup mata, kok bisa kakek tahu itu aroma bunga? Kakek kata, iya, karena saya sudah biasa mencium aroma bunga seperti ini. Akhirnya si anak katakan apa? Kakek, begitulah Tuhan. Kenapa kakek tidak kenal Tuhan? Karena kakek tidak pernah mengenal Tuhan, tidak percaya sama Tuhan. Sama seperti kakek tutup mata, tapi kakek tahu itu aroma bunga. Begitulah Tuhan. Jadi kalau kakek percaya pada Tuhan, barulah kakek tahu Tuhan itu ada. Kemudian anak ini pergi, saudara. Sederhana bukan? Tapi sering sekali kita lupa. Apalagi kita disuruh percaya pada yang tak terlihat. Tapi Alkitab mengatakan di sini, sebab barang siapa berpaling pada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, ini bukan hal yang mudah. Kita bisa mengatakan kita orang beriman, tetapi berapa banyak kali kita dalam menjalani hidup kita hanya mengandalkan panca indera kita. Hanya percaya untuk apa yang kita lihat, hanya percaya untuk apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Tapi diminta percaya untuk yang tak terlihat, yang tak terdengar, apakah kita mampu, saudara? Karena itulah dikatakan ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Allah memberi upah kepada orang-orang sungguh mencari Dia. Mencari di sini bukan karena kehilangan, tidak. Tapi orang yang menjaga komunikasinya dengan Tuhan, orang yang tetap percaya pada Tuhan, maka Tuhan beri dia upah. Saudara, sederhananya begini, kalau kita percaya kepada Tuhan yang tak terlihat, maka Tuhan yang tak terlihat akan memberikan kita upah yang juga tidak terlihat oleh kita sebelumnya. Amin, saudara. Kalau hanya percaya pada apa yang terlihat, saudara, ya sudah, sebatas itu aja. Coba saudara bandingkan kenapa Yesus ketika mengajar murid-murid, misalnya tentang berdoa, Yesus katakan, kalau engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu, biarlah Bapa di tempat yang tersembunyi mendengarkan doamu.
maka Bapa itu yang akan memberi upah kepadamu. Ini Yesus sampaikan untuk membandingkan orang yang suka pamer dengan doa. Tujuannya supaya dipuji orang. Simpelnya begini saudara, seandainya saudara berdoa, kemudian ada yang dengar, doa saudara rapi, waduh rapi. Ada yang katakan, wah doamu bagus sekali ya, waduh luar biasa doa kamu. Gimana sih caranya doa seperti itu? Akhirnya kita, waduh terima kasih ya buat pujian kamu, kita bangga. Aduh doaku ternyata katanya benar, doaku kayaknya bagus ya. Tapi pertanyaan saya, apakah orang yang dengar doamu bisa jawab doamu? Bisa nggak dia jawab apa yang kau minta dalam doamu? Nggak bisa. Tapi kau dapat pujian, iya. Tapi doa itu siapa yang jawab? Harusnya Tuhan. Artinya begini saudara, berarti kalau kita berdoa pada Tuhan yang tak terlihat, karena memang kita sedang menyampaikan pada Tuhan hal-hal yang tidak terlihat oleh kita, yang tidak terdeteksi oleh kita, betul? Dan biarlah Tuhan melakukannya itu bagi kita. Bukan karena orang puji kita, doa terjawab, enggak. Makanya dikatakan harus percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah yang memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh. Itulah artinya iman saudara. Jadi kalau saudara kembali dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 ini, di sana coba dijelaskan beberapa orang-orang beriman yang hidup dalam zaman Alkitab. Mereka berani percaya, mereka berani berharap. Karena memang kalau kita bicara iman, di dalam ayat 1 katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi orang beriman itu tidak akan pernah putus asa. Asa kan artinya harapan. Kalau orang putus asa berarti tidak beriman. Dia tidak punya dasar berharap. Sementara orang beriman itu punya dasar berharap. Bahkan dikatakan apa? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat. Saudara-saudara, mari kita kembali dalam doa misalkan. Saya ambil contoh doa aja. Yang kita sampaikan pada Tuhan kan hal-hal yang tidak terlihat. Tapi kita berharap. Misalnya kita katakan, Tuhan besok saya akan ketemu si A, karena ada masalah bisnis yang kami akan diskusikan. Tuhan tolong besok hadir di sana ya. Dan tolong Tuhan atur pembicaraan saya, supaya saya gak salah bicara Tuhan. Kan belum terlihat ini. Tapi kita sampaikan pada Tuhan. Kalau udah terlihat gak perlu iman. Tuhan aku mau makan, buat aku kenyang setelah makan. Gak perlu saudara. Halo? Apa perlu saudara doa, Tuhan buat aku kenyang saat makan? Apa saudara kalau makan gak kenyang-kenyang emang? Kan itu sudah sangat nyata saudara. Artinya bukan mengabaikan bahwa doa begitu salah, bukan itu maksud saya. Tapi sering sekali kita seolah-olah meminta pada Tuhan yang terlihat, tapi hal-hal yang sebenarnya itu hal yang sederhana saudara. Tapi orang beriman itu dia berani berharap. Makanya sekali lagi, orang beriman tidak akan pernah putus asa. Karena dia berharap walaupun tidak melihat. Karena dia percaya walaupun tidak melihat. Itu artinya iman. Amin saudara. Nah, saya ingin ajak saudara melihat satu tokoh yang dijelaskan dalam Ibrani pasal 11 ini. Dari sekian banyak tokoh, saya ambil tokoh yang kita mau lihat adalah Musa. Lihat, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut pada perintah raja. Sebagian besar saudara pasti tahu kisah ini saudara. Musa lahir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Kenapa? Karena ketika Musa lahir, peraturan keluar dari istana, dari raja, bahwa setiap orang Ibrani kalau kelahirannya anak laki-laki,
maka para bidan diperintahkan untuk membunuh. Begitu lahir dibunuh. Saudara, dan saat itulah Musa lahir dalam kondisi yang tidak baik. Ketika ancaman diberikan raja kepada orang-orang Ibrani, orang Yahudi. Kenapa raja harus keluarkan peraturan? Karena raja mulai gelisah, raja mulai resah, sudah merasa orang Yahudi, orang Ibrani ini jadi ancaman di negaranya. Semakin besar komunitasnya, dia takut satu ketika ini para laki-laki jadi prajurit yang tangguh dan memberontak pada raja. Sehingga raja mulai antisipasi sejak awal. Laki-laki Ibrani lahir, bunuh. Tapi Alkitab mencatat apa? Para bidan itu takut akan Tuhan. Mereka lebih tunduk pada Tuhan daripada perintah raja. Saudara lihat. Padahal mereka itu pegawainya raja, para bidan. Tapi ketika ditanya kenapa masih ada laki-laki Ibrani yang lahir, mereka katakan mereka tangguh-tangguh Tuhan. Belum kami sampai di rumahnya udah lahir duluan. Tapi kita lihat ketika Musa lahir, mungkin para bidan bisa lepas tangan, tapi menggeser masalah kepada siapa? Kepada orang tuanya. Seolah-olah mereka katakan, oke, aku tidak bunuh ini Musa, tapi sekarang kuserahkan pada kalian. Tergantung kalian sekarang, orang tuanya. Saudara, balik masalah lari pada orang tua. Orang tua hanya punya pilihan. Kalau tetap memberikan anak ini kesempatan hidup dan ketahuan sama raja, orang tua ikut dihukum, betul? Tapi karena iman, mereka berani selama 3 bulan memelihara anak itu di rumah, yang sangat beresiko. Saudara tahu, anak kan kerjanya nangis. Gak mungkin tangisan gak kedengaran tetangga. Bisa aja tetangga lapor sampai ke istana, ada keluarga Ibrani yang ternyata mereka menyembunyikan seorang laki-laki. Tapi 3 bulan itu mereka bertarung dengan iman, saudara. Mereka tetap pelihara Musa. Itu dicatat di Alkitab selama 3 bulan. Akhirnya Alkitab mencatat apa? Mereka mulai berpikir, tidak mungkin selamanya Musa kita besarkan di rumah kita. Akhirnya orang tuanya mengambil satu sikap apa? Mereka buat seperti perahu kecil, kotak kecil. Dan kemudian Musa ditaruh di atasnya dan dihanyutkan di sungai. Tentu mereka dengan iman, pasti Tuhan akan jaga anak ini. Dengan cara apa? Nggak tahu, tapi Tuhan pasti jaga anak. Mereka beriman. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi dicatat dalam Alkitab? Kakaknya Musa namanya Miriam yang sayang sama adiknya. Dia coba lihat dari jauh, ini harus membawa anak ini kemana, adiknya kemana. Ternyata atas penuntun Tuhan waktu itu, saudara, putri Firaun lagi mandi di sungai dengan dayang-dayang. Dengar suara bayi, putri Firaun katakan pada dayang-dayang, ada bayi, tolong ambil. Begitu lihat, pastilah anak orang Ibrani. Dan Tuhan buat dia berbelas kasihan. Akhirnya anak ini dibawa ke istana. Dan saudara, yang luar biasa adalah begitu anak ini dibawa oleh putri Firaun, Miriam yang dari jauh memberanikan diri mendekati. Tuanku putri, kayaknya tuanku putri perlu pengasuh bagi anak ini. Saya kenal seorang wanita. Akhirnya dikatakan apa? Oh iya, saya perlu. Dan tuanku putri, saya akan panggil wanita. Ternyata ibu kandungnya Musa sendiri. Coba, ini kan di luar nalar, saudara. Dan Alkitab mencatat akhirnya Musa dipelihara oleh ibu kandungnya dalam perlindungan istana. Kalau tadinya bersembunyi dari istana, sekarang dipelihara ibunya dalam perlindungan istana. Nggak masuk akal. Tapi inilah upah dari iman tadi. Dan saya percaya akhirnya dengan biaya istana, ibunya Musa membesarkan Musa, tapi sekaligus juga dia mengajar tentang imannya kepada Tuhan. Amin, saudara. Seandainya dibuat sinetron ini, saya kira berseri-seri. Tapi itu dicatat dalam Alkitab, saudara, sebagai bukti iman.
sebagai bukti iman. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat peristiwa berikutnya adalah dicatat. Karena iman, Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Wow. Padahal kalau kayak kita merasa kok nolak sih? Kan lebih enak anak putri Firaun. Tetapi karena iman lagi, karena iman, ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Saudara lihat, karena iman, dia tidak terpengaruh dengan kesenangan yang sifatnya sementara. Karena dia beriman. Dari siapa dia belajar? Pasti dari mamanya. Amin, saudara. Jadi saudara lihat, dia menolak diangkat jadi putri Firaun. Dia lebih suka hidup menderita dengan rakyatnya. Dan memang terbukti saudara, ketika saudara baca dalam Alkitab, satu ketika Musa sedang keluar dari istana, dia lihat ada orang Mesir membunuh orang Ibrani. Apa sikap Musa? Dia bunuh orang Mesir itu, betul? Ini kan beresiko bagi dia. Harusnya saudara, dia punya pilihan. Dia membela orang Mesir karena dia hidup di istana. Tapi dia membela orang yang berlawanan dengan istana, yaitu orang Ibrani. Saudara-saudara, dia ambil resiko itu. Karena apa? Karena iman. Ini umat Tuhan. Kok dianiaya? Dia bela. Walaupun gara-gara itu Firaun marah sama dia, betul? Bagi dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Bahkan Alkitab mencatat, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut. Dia pilih tinggalkan Mesir. Ketika dia tahu raja nggak suka sama dia, dia tinggalin Mesir, tinggal di Midian, di kampung, akhirnya menjadi peternak, saudara. Nggak masalah bagi dia. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Saudara, mari kita buat andai-andai lah. Seandainya Musa tetap di istana dan dia mau diangkat jadi putri, jadi anak dari putri Firaun. Kira-kira kalau bicara karir, paling tinggi karir Musa apa sih di istana? Apa mungkin jadi pengganti Firaun? Gak akan mungkin, karena dia orang Ibrani. Betul? Kira-kira paling sebatas apa paling tinggi karir dia? Tapi kita lihat faktanya. Ketika dia tinggalkan Mesir, 40 tahun dia bergumul dengan kehidupan yang sangat berbeda. Tapi dari sana Tuhan katakan, Musa, engkau harus kembali ke Mesir. Tapi bukan sebagai anak dari putri Firaun, tapi aku akan bawa engkau langsung berhadapan dengan Firaun. Artinya apa? Levelnya sama dengan Firaun. Betul? Saudara lihat. Dan singkat cerita saudara tahu, terjadi seperti pertarungan antara Musa dengan Firaun. 1 lawan 1, saudara. Siapa yang menang? Musa. Dan bahkan Alkitab mencatat, Musa akhirnya diizinkan membawa keluar semua orang Israel yang jumlahnya 2 juta lebih, saudara. Kenapa? Alkitab mencatat 650.000 orang laki-laki dewasa. Tidak dihitung wanita dewasa dan anak-anak. Jadi kali 3 aja 2 jutaan, saudara. Dan Musa bisa pimpin itu keluar dari Mesir dengan berhasil. 40 tahun lamanya harus mikirkan makan mereka, harus mikirkan nginap mereka. Maaf saudara, kita mimpin tur aja 20 orang, stres luar biasa. Padahal hanya 4 hari. Halo, siapa yang pernah memimpin tur di sini? Dan Alkitab mencatat cuma sekali Musa marah karena nggak tahan, saudara. Hanya sekali dalam 40 tahun. Sementara kita dalam 5 hari, setiap hari marah. Karena itu saudara, saya pernah baca satu buku yang mengatakan Musa pemimpin terbesar yang pernah hadir di dunia ini. Kemampuan dia memimpin itu. Itulah imannya Musa. Dia tidak mau di bawah bayang-bayang putri Firaun.
tetapi dia merasa bahwa dia harus datang sebagai penyelamat umat Tuhan yang akan melepaskan umat Tuhan dari tangan Firaun. Karena iman. Dan itu kenyataan, saudara. Orang beriman mendapat upah dari Tuhan. Kalau saudara ingin melihat tangan Tuhan yang tak terlihat melakukan hal-hal yang tidak terlihat pada saudara, tetaplah percaya Tuhan itu ada dan Tuhan memberi upah. Amin, saudara. Hiduplah sebagai orang beriman. Tuhan Yesus memberkati kita.